Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Apabila seorang hamba Allah telah mengusir segala makhluk, dirinya sendiri, kehendak dan keinginannya, baik mengenai keduniaan maupun keakhiratan dari dalam hatinya, maka ia tidak akan menghendaki apa-apa lagi selain Allah. Hatinya kosong dari apa saja selain Allah. Setelah itu, barulah ia sampai masuk ke dalam majelis Tuhan yang Maha Tinggi. Ia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Allah menjadikan seluruh makhluk mencintai hamba itu pula. Kecintaan hamba dalam peringkat ini hanya ditujukan kepada Allah dan ia menginginkan kedekatan kepada Allah. Allah akan membukakan pintu rahmatnya bagi hamba itu, dan pintu itu tidak lagi tertutup baginya. Dengan demikian, lelaplah hamba itu di dalam Allah. Ia berniat karena Allah, ia bertindak karena Allah, dan ia diam serta bergerak karena Allah. Ringkasnya, ia adalah alat bagi Allah yang Maha Besar. Hamba itu tidak melihat apa-apa lagi selain Allah. Kemudian, seakan-akan Allah menjanjikan sesuatu kepada hamba itu, tetapi janji itu tidak ditunaikannya, dan apa yang diharapkan oleh hamba itu dari janji tersebut tiada diperolehnya. Hal ini karena kehendak, kemauan, dan pencarian kemewahan itu telah hilang. Kemudian seluruh diri hamba itu akan menjadi perbuatan dan objek Allah semata-mata. Oleh karena itu, di sini tidak terdapat perkara dipenuhinya janji atau tidak dipenuhinya janji. Karena perkara itu hanya terdapat pada orang yang masih mempunyai kemauan atau kehendak sendiri. Dalam keadaan ini, janji Allah bagi orang yang berada dalam peringkat ini bisa diibaratkan sebagai orang yang telah berniat hendak melakukan sesuatu perkara, lalu niat itu bertukar kepada yang lain, sehingga niat pertama tadi batal, sebagaimana Allah menukar wahyu yang membatalkan wahyu yang terdahulu. Seperti firman Allah, apa saja ayat yang kami naskhan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya
atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran surat kedua ayat 106. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih dari kehendak dan kemauan sendiri, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam masalah tawanan perang ketika perang Badar, Allah berfirman, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran surat ke-8 ayat 67 sampai 68. Nabi adalah objek Allah. Allah tidak membiarkan Nabi tetap tinggal dalam satu keadaan, satu perkara dan satu janji saja, tetapi Allah menukarkan dan memindahkan beliau ke dalam takdirnya dan membiarkan beliau memegang tali takdir itu. Dengan demikian Allah akan memindahkan beliau dari suatu keadaan ke keadaan atau tempat dalam takdirnya dan mengawasi beliau dengan firman-Nya, tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran surat kedua ayat 106. Dengan perkataan lain, kamu berada dalam takdir atau qada dan qadarnya Allah semata. Kamu berada di dalam lautan takdir Allah dan gelombang takdir itu menghempasmu ke sana kemari. Oleh karena itu, posisi akhir kewalian adalah posisi awal kenabian. Tidak ada lagi peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat wilayah atau kewalian dan badaliyah, kecuali peringkat kenabian.